Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, setiap kita pasti akan menghadapi kematian. Dan di saat itu, semua penyesalan akan datang. Inilah kisah Sya'ban, sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat rajin beribadah. Namun saat sakaratul maut, ia menyesal. Menyesal bukan karena dosa besar, tapi karena kebaikan yang belum ia sempurnakan. Di kota Madinah, hiduplah seorang sahabat Nabi bernama Sya'ban. Ia bukan orang terkenal, bukan juga sahabat yang selalu berada di barisan depan peperangan. Tapi ia dikenal para sahabat sebagai pribadi yang istiqomah, rajin salat berjamaah, datang lebih awal, dan memilih duduk di pojok masjid agar tidak mengganggu jamaah lain. Rumahnya cukup jauh dari masjid. Setiap langkahnya menuju masjid bernilai pahala. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Bahkan, ia selalu datang sebelum azan berkumandang. Suatu pagi, waktu sholat subuh hampir tiba. Para sahabat sudah berkumpul di masjid. Rasulullah SAW memperhatikan jamaah dan menyadari satu hal, Sya'ban tidak hadir. Hati beliau bertanya-tanya, kemana Sya'ban? Apakah sakit? Apakah sedang ada urusan penting? Namun sholat tetap dilaksanakan. Usai sholat, beliau langsung bertanya kepada para sahabat yang mengenal Sya'ban. Ternyata rumah Sya'ban berada di pinggiran Madinah, memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan kaki dari Masjid Nabawi. Tanpa ragu, Rasulullah SAW mengajak beberapa sahabat untuk pergi menjenguknya. Dalam perjalanan, mereka melewati jalan berdebu, matahari mulai meninggi, dan langkah kaki terasa berat. Namun hati mereka penuh keinginan untuk bertemu sahabat yang satu ini. Sesampainya di rumah sederhana itu, mereka disambut oleh istri Sya'ban yang menangis. Dengan suara parau, ia berkata, "Wahai Rasulullah, Sya'ban telah pergi. Ia wafat tepat sebelum azan subuh berkumandang." Rasulullah SAW terdiam sejenak, lalu mengucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Namun istri Sya'ban kemudian menceritakan sesuatu yang menggetarkan hati. Beberapa saat sebelum menghembuskan nafas terakhir, Sya'ban berkata 3 kalimat penyesalan dengan suara lemah namun jelas. Pertama, ia berkata, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Saat sakaratul maut, Allah memperlihatkan pahala setiap langkahnya ke masjid. Ia menyesal rumahnya tidak lebih jauh, karena jika lebih jauh, pahalanya akan lebih banyak. Kedua, ia berkata, "Aduh, mengapa tidak yang baru?" Ia teringat pernah memberi baju lama kepada orang yang kedinginan. Seandainya memberi baju barunya yang lebih layak, pahalanya akan lebih besar. Ketiga, ia berkata, "Aduh, mengapa tidak semuanya?" Ia teringat pernah berbagi roti dan susu dengan seorang pengemis. Ia menyesal karena hanya memberi sebagian, bukan semuanya. Mendengar itu, Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, itulah penyesalan orang yang beriman ketika melihat amalnya di akhir hayat. Mereka tidak menyesal karena berbuat dosa, tapi karena kebaikan yang belum mereka sempurnakan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa waktu kita terbatas. Jika ingin berbuat baik, lakukan sekarang. Lakukan yang terbaik, dan lakukan sepenuh hati. Jangan tunggu nanti, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Allah berfirman,
maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 148.